sebagai kepala BNN RI nih, Iya. apa sih Pak strateginya sekarang nih biar Iya. penyalahgunaan narkoba berkurang di Indonesia? Ya, tentunya kita BNN Republik Indonesia memiliki strategi upaya-upaya bagaimana menanggulangi narkotika Indonesia yang tentunya semakin beragam. Jenis-jenis narkotika sekarang sudah bergeser ke New Psychoactive Substances atau NPS dengan bahan-bahan sintetis dan kimia. Tentunya ini menjadi PR besar buat kita semua, masyarakat Indonesia, agar betul-betul memahami jangan sampai anak-anak kita semakin larut dan semakin dalam karena ketidakpahamannya. Ternyata secara ketidaktahuannya itu akhirnya terpapar dengan tidak sengaja karena kemasan narkotika sekarang sudah disusupi oleh para bandar-bandar jahat dengan permen-permen, cookies, makanan-makanan ringan, happy water, bahkan ke rokok-rokok elektrik. Ya, kita banyak mengungkap yang terakhir kemarin kasus Clandestine Lab di apartemen di Jakarta. Kita bisa mengungkap ribuan cartridge dan juga isi ulang yang isinya adalah etomidate, yang ini adalah golongan 2 narkotika. Nah, tentunya strategi kita BNN tetap secara linier, upaya penguatan kita di bidang pencegahan. Kita ada program modul kurikulum bernama IKN, integrasi kurikulum anti narkoba. Kita bekerjasama dengan kementerian terkait, Mendikbudrismen, ya, kependidikan, kemudian juga dengan kementerian lainnya. Dan kita berharap dengan masuknya modul kurikulum ke tingkat sekolah ini dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi, anak-anak kita semakin paham, ya, sehingga narkotika tidak masif, ya, terpapar kepada khususnya generasi muda bangsa kita yang menjadi aset negara kita, ya. Begitu juga upaya-upaya penegakan hukum, ya, pemberantasan terus kita lakukan juga secara linier selain pencegahan. Begitu juga bagi saudara-saudara kita yang sudah kadung terpapar, kita lakukan upaya rehabilitasi yang lebih masif. Kita glorifikasi kepada masyarakat bahwa rehabilitasi adalah upaya pemulihan, penyembuhan, bukan penyiksaan. Betul. Jadi diksi-diksi seperti ini harus dirubah, mindset seperti ini harus dirubah. Kita semua harus bergandengan tangan bagaimana mengoptimalkan anak-anak kita yang mungkin sudah kadung terlarut tadi, ya. Kemudian juga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat agar masyarakat kita yang mungkin juga terpapar atau mungkin relapse atau kembali lagi itu bisa memiliki kemampuan yang dimiliki sehingga mereka secara lebih percaya diri turun ke masyarakat, kembali ke masyarakat, memiliki pekerjaan, soft skills sesuai dengan harapannya. Kita membuka pintu-pintu pelatihan singkat dan ringan, dan harapan kita juga tersertifikasi. Begitu juga kerjasama dengan penggiat-penggiat narkotika dunia, baik internasional maupun di tingkat nasional, kita juga terus lakukan karena kita harus terus mengupdate perkembangan narkotika dunia, termasuk di negara kita sendiri. Seperti itu, Mbak Raras. Dan kalau untuk program Ananda Bersinar nih Bapak. Ya, ini dia adalah program transformasi program kita yang lebih menyasar kepada anak-anak muda kita. Kenapa? Karena usia produktif yang menjadi kerawanan terpapar narkotika itu ada di usia 15 sampai dengan 35 tahun, dan tentunya ini anak-anak kita. Untuk itu BNN mulai merilis program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Harapan kita dengan program ini kita bisa lebih dekat dengan anak-anak muda kita, sehingga harapan kita tentunya anak-anak kita semakin paham bahaya narkotika, bagaimana perkembangannya, sehingga berani menolak narkoba. Baik. Say no to drugs. Baik, yang terakhir, Ya. apa pesan untuk anak generasi muda Indonesia? Begitu. Ya, tentunya dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala BNN Republik Indonesia berpesan kepada anak-anakku semua yang ada di sini, di seluruh Indonesia, agar jangan pernah ragu, jangan takut menolak narkotika dalam bentuk apapun, dan jangan khawatir. Menolak narkoba
jangan dianggap tidak mengikuti tren. Justru sekarang trennya adalah kita lebih dekat dengan kreativitas, kita lebih mendekatkan diri untuk bisa sehat, hidup sehat dengan berolahraga. Ini adalah tren baru. Ya, lari bersama, gerak jalan bersama, pedal, tenis dan sebagainya itu menjadi tren baru. Jadi kalau masih ada yang mengajak ke dunia-dunia kelam narkoba, itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya adalah zaman membangun. Era digitalisasi harus disambut dengan program-program, kegiatan-kegiatan yang sehat. Ya, jadi itu dari saya. Kemudian juga jangan pernah kecil hati. Kita harus tetap bersemangat, anak Indonesia. Kita punya potensi yang sangat besar. Indonesia Emas 2045 menanti, dan Indonesia bersinar narkoba juga akan terwujud. Terima kasih. Bapak, Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam BNN RI Republik Indonesia untuk kita semua.